Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada. Senang kami berjumpa kembali dengan Anda semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu serta anak sekalian untuk belajar matematika, yaitu matematika pra KBM. Kali ini kita masih membicarakan tentang pokok bahasan statistik, yaitu tentang ukuran pemusatan, yaitu rata-rata geometri atau geometri mean. Tentu kita untuk mengerjakan soal atau mencari geometri mean, kita tentu harus tahu terlebih dahulu pengertiannya, ya, pengertiannya. Untuk itu maka saya ambil suatu contoh yang sederhana di sini, yaitu adalah jika suatu kelompok data itu ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Ya, jadi ini data ini ada berapa? Banyaknya ada berapa? Ada N data. Maka rata-rata geometri atau geometri mean itu dapat dinyatakan seperti ini. Nah, GM. GM itu singkatan dari geometri mean atau rata-rata geometri. Ini tadi ada sekelompok data, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, yaitu adalah sebanyak N data. Maka geometri mean atau GM adalah sama dengan akar pangkat N. Dari apa? Dari akar pangkat N dari X1 dikalikan X2 kalikan X3 dan seterusnya sampai Xn, ya. Jadi kalau datanya itu ada 4, ya di sini adalah akar pangkat 4. Dikalikan dulu, kemudian akar pangkat 4. Tapi kalau datanya di sini itu sebanyak, katakan ada 10, maka data satu dengan yang lain dikalikan semua, setelah itu ditarik akar pangkat 10-nya. Nah, di sini ada sebanyak N. Semua data dikalikan, kemudian ditarik akar pangkat N-nya. Ya, itu adalah pengertian dari rata-rata geometri. Nah, untuk rata-rata geometri, ini sangat cocok untuk mencari rata-rata dari data yang berkenaan dengan luas, ya, luas, pokoknya berkenaan dengan luas, ya. Itu rata-ratanya yang tepat adalah digunakan apa? Rata-rata geometri. Nah, kita akan lihat contoh. Contohnya agar supaya lebih jelas dan lebih konkret, ya. Nah, tolong untuk diperhatikan. Ini ada data atau sekelompok data, yaitu 4, 8, 8, 16, 32, dan 2. Nah, berapa besar rata-rata geometrinya? Ya, banyaknya data ada berapa dulu? Ya, jadi langkah pertama kita mengerti terlebih dahulu atau menghitung terlebih dahulu banyaknya data. Ini ada 6. Ya, ada 6. Maka rata-rata geometrinya tentu adalah akar pangkat 6. Akar pangkat 6 dari apa? Akar pangkat 6 dari perkalian ini. Semua data ini dikalikan. 4 kali 8, kali 8, kali 16, kali 32, kali 2. Ya, itu ya. Nah, kita hitung hasil kalinya. Kita hitung hasil kalinya. Kemudian di akar pangkat 6. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, kita bisa juga menggunakan bentuk pangkat. Karena kebetulan
ini adalah datanya ini merupakan apa? Perpangkatan dari apa? Dari 2 semua. Seperti 4. Perpangkatan dari berapa? Dari 2, yaitu 2. 8 perpangkatan dari 2 pangkat 3. Kemudian apalagi 16 itu 2 pangkat 4. 32 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 1. Nah ini kalau kita kalikan, maka akan menjadi sama dengan apa? Yaitu 2 dipangkatkan, pangkatnya ditambahkan. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 1 ya. Gitu. Jadi pangkatnya ditambahkan. Maka diboleh apa? Yaitu adalah akar pangkat 6 dari 2 pangkat berapa? 18. Hasilnya apa? Yaitu adalah sama dengan 2 pangkat 18/6. Jadi ini apa akarnya ini? Pangkat akar ini sebagai penyebut dari pangkat. Gitu ya, itu. Baik, hasilnya sama dengan berapa? Yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Adalah 8. Nah ini kebetulan contohnya kita gunakan apa? Bilangan-bilangan perpangkatan dari 2. Nah tentu tidak cukup itu ya, karena namanya data itu tidak teratur begitu ya. Nah, sekarang kita coba contoh lain. Nah ini ada sekelompok data, yaitu adalah berapa? 5, 10, 8, 40, 25. Nah ini bukan perpangkatan dari 5, tetapi perkelipatan 5 ya, gitu. Nah tentu berapa rata-rata geometrinya? Kalau kita lihat banyaknya data, N ada 5, maka GM sama dengan akar pangkat 5 dari berapa? Dari perkalian ini, semua data kita kalikan. 5 kali 10 kali 8 kali 40 kali 25 ya gitu kan. Nah hasilnya sama dengan berapa? Itu adalah akar pangkat 5 GM ya, akar pangkat 5 dari, nah kalau kita kalikan ini berapa nih? Adalah ketemunya berapa? 400.000. Akar pangkat 5 dari 400.000. Sama dengan berapa? Kita cari menggunakan logaritma ya. Kita gunakan logaritma. Sebelah kiri tarik logaritmanya, sebelah kanan tarik logaritmanya. Sama dengan berapa itu? Ya, oke. Ini kita gunakan apa? Sifat logaritma, ya kan? Akar pangkat 5 dari ini 400.000 itu sama dengan 1/5 kali log 400.000. Ya gitu ya. Pernah kita bicarakan ini di apa namanya perpangkatan ya. Pangkat dan akar. Ya gitu. Baik. Sekarang kita lihat hasilnya. Yaitu 1/5 kali log dari 400.000 itu sama dengan berapa? Ya, adalah 5,6020. Ya, jadi logaritma dari berapa? Dari ini kan 4 kali 100.000 ya. 100.000 di apa tarik logaritmanya itu adalah sama dengan 10 pangkat 5. Maka di sini lognya berapa? Per bilangan apa namanya? Pokoknya 5 ya. Hasilnya berapa? 5. Jadi 10 pangkat 5 itu ada 100.000. Nah, tambah log dari berapa? Dari 4. Log 4 0,020. Ya, jadi hasil akhirnya ini kita kalikan. 1/5 kali 5,6020. Hasilnya ada 1, berapa? 204. Nah, sekarang yang kita cari bukan logaritma geometri mean atau log GM, tetapi yang kita cari GM-nya. Maka GM-nya sama dengan berapa? Antilog. Antilog dari berapa? 1,204 sama dengan 10 pangkat ini.
Kalau dicari di mana di kalkulator, kamu carinya adalah 10 pangkat 1,204. Nanti ketemunya adalah 13,195. Ya, itu anak sekalian. Saya rasa bisa ya, semuanya bisa, tidak ada kesulitan, ya kan? Ya, nggak ada kesulitan ya. Nah, nanti diulang-ulang ya, ulang-ulang dari contoh itu. Nah, untuk meyakinkan, tambah meyakinkan bahwa kalian itu bisa ini, gunakan ini nih, pelatihan soal ini. Ini adalah dengan menggunakan ini kalian bisa tambah yakin ya bahwa kamu sudah bisa atau belum. Nah, ini yang pertama itu ada 125, ada 5, ada 625, ada 125, ada 625 ya. Ini gunakan apa? Tadi contoh yang pakai perpangkatan. Perpangkatan dari berapa? Ini adalah perpangkatan dari 5 ya kan. Di bulan pokoknya 5. Oke. Ya, silakan untuk dicoba. Kemudian yang nomor 4 itu perpangkatan dari berapa? Ini perpangkatan dari 3. Nomor 3 perpangkatan dari berapa ini? Perpangkatan dari 10 ya kan. Nah, 1/1000 itu adalah ya 1/1000 ini nomor 3. 1/1000 ini adalah 10 pangkat minus berapa? Ya kan 1/100 10 pangkat minus berapa? 10. Nah, 1/10 adalah 10 pangkat minus 1 ya kan nih. 1 10 pangkat 0. Ini 10 adalah 10 pangkat 1, 100 10 pangkat 2 ya. Ya gitu ya, dicoba-coba, silakan. Baik, sekarang sampai di sini dulu, kita akan beralih ke rata geometri untuk data yang berbobot dan tunggal berbobot dan data kelompok. Tentu ini adalah contoh ya, jadi tentu kalian ikuti, bisa mengikuti dengan baik. Baik, sampai di sini. Yang belum subscribe, tolong untuk subscribe ya. Komentar dan bagikan. Jadi ini bisa dibagikan. Dan di-share ke teman-temannya yang membutuhkan supaya sama-sama belajar ya. Atau didiskusikan bersama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.